Di tanah Jawa yang masih diselimuti kabut pagi, lahirlah seorang lelaki yang kelak mengubah cara dakwah di Nusantara. Namanya Raden Said. Namun, dunia akan mengenalnya sebagai Sunan Kalijaga. Saat kerajaan berdiri megah di sudut-sudut desa, rakyat hidup dalam kesulitan. Sawah mengering, perut-perut kecil menahan lapar, dan jeritan orang miskin jarang didengar penguasa. Raden Said muda berjalan melewati pasar yang ramai. Namun di balik keramaian itu, ia melihat wajah-wajah penuh penderitaan. Anak-anak kelaparan, orang tua meminta belas kasihan. Hatinya mulai terusik. Setiap malam ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa mereka harus menderita? Sementara para bangsawan hidup berlimpah, di dalam rumah mewah para pejabat. Emas dan makanan memenuhi ruangan. Sementara di luar sana, rakyat bahkan kesulitan mencari sebutir nasi. Malam demi malam, kegelisahan itu tumbuh menjadi kemarahan. Raden Said tidak sanggup lagi melihat ketidakadilan di depan matanya. Hingga akhirnya, ia memilih jalan yang salah. Di tengah hujan dan gelapnya hutan Jawa, Raden Said mulai menjadi perampok. Ia menghadang para pejabat tamak, mengambil harta mereka, lalu membagikannya kepada rakyat miskin. Bagi rakyat kecil, Raden Said adalah penolong. Namun, bagi banyak orang, namanya mulai ditakuti. Malam-malam di desa berubah mencekam. Orang-orang berbisik tentang seorang berandal hutan yang bergerak secepat bayangan. Semakin lama, Raden Said semakin tenggelam dalam kehidupannya sendiri. Niat baiknya perlahan tercampur dosa. Di atas pohon besar dalam gelap malam, ia memandang jalanan hutan dengan mata tajam. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa kosong. Di tepi sungai yang sunyi, Raden Said menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan hidupnya. Dan hari itu, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Di tengah jalan hutan, datang seorang ulama, berjalan dengan tenang. Wajahnya damai, langkahnya ringan. Dialah Sunan Bonang. Raden Said melihat tongkat dan barang berharga yang dibawa ulama itu. Ia pun berniat merampasnya. Dengan cepat ia melompat, menghadang. Namun anehnya, sesuatu terjadi. Tubuhnya mendadak tidak bisa bergerak. Tangannya kaku, kakinya membeku, dan rasa takut mulai memenuhi dadanya. Sunan Bonang hanya memandangnya dengan tenang. Tidak marah, tidak membenci. Beliau hanya berkata, jika ingin menolong manusia, jangan kotori dirimu dengan dosa. Kata-kata itu menghantam hati Raden Said lebih keras daripada pedang. Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Di tengah hutan yang sunyi, Raden Said berlutut di hadapan Sunan Bonang. Ia meminta jalan untuk berubah. Sunan Bonang kemudian membimbingnya menuju tepi sungai. Di tempat itulah, perjalanan baru Raden Said dimulai. Hari demi hari, ia duduk di tepi sungai, berzikir, merenung, membersihkan hatinya, yang selama ini dipenuhi amarah. Matahari berganti malam, dan musim terus berlalu. Namun Raden Said tetap bertahan dalam pencarian dirinya. Bahkan ketika hujan deras mengguyur tubuhnya, ia tetap berdoa dengan penuh penyesalan. Dan perlahan, lelaki yang dulu ditakuti itu mulai berubah. Hatinya menjadi lembut, jiwanya menjadi tenang. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Seseorang yang menjaga hati dan hidupnya di jalan Allah. Berbeda dengan banyak pendakwah lainnya, Sunan Kalijaga memahami hati masyarakat Jawa. Beliau tidak memaksa. Beliau tidak menghina budaya yang sudah ada. Dan beliau memilih jalan yang lembut. Wayang, gamelan, dan lagu-lagu Jawa perlahan diisi dengan pesan tentang tauhid dan kebaikan. Malam-malam di tanah Jawa kini dipenuhi pertunjukan wayang. Namun di balik cerita itu terselip ajaran Islam yang menyentuh hati. Rakyat mulai mendekat. Mereka tidak merasa dipaksa. Mereka merasa dipahami. Sunan Kalijaga berjalan bersama para petani di sawah. Beliau hidup sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Beliau membantu orang miskin, memperbaiki rumah warga, mendengarkan kesedihan mereka, dan mengajarkan agama dengan kasih sayang. Islam pun berkembang pesat di tanah Jawa. Kesultanan Demak mulai tumbuh menjadi pusat kekuatan baru. Di Kerajaan Demak, Sunan Kalijaga menjadi salah satu tokoh yang dihormati. Nasihatnya didengar oleh para pemimpin. Konon, beliau ikut membantu pembangunan Masjid Demak. Masjid yang kelak menjadi simbol berkembangnya Islam di Jawa. Di malam yang sunyi, Sunan Kalijaga sering terlihat berdoa sendirian di dalam masjid, memohon agar rakyat Jawa
selalu diberi hidayah. Tahun demi tahun berlalu, dan murid-murid terus berdatangan. Ajarannya menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Dan hingga hari ini, nama Sunan Kalijaga masih dikenang. Bukan karena kekuasaan, bukan karena harta, tetapi karena kelembutan dakwahnya yang mampu menyentuh hati manusia.